وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia, bahkan kita muslim, pasti menginginkan yang namanya pernikahan, ingin memiliki pendamping hidup, dan bahkan selalu meminta kepada Allah, berharap ya agar pendamping hidup itu akan senantiasa menemaninya sampai akhir hayat, dan bahkan ingin bersamanya pula kelak nanti di dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Oleh sebab itu, ketika sudah memasuki masa-masa atau usia-usia pernikahan, banyak di antara kaum pria yang kemudian berusaha mencari pasangan. Begitupun kaum wanita, sudah banyak di antara mereka yang siap kedatangan kaum pria yang meminang dirinya. Namun perlu diingat bahwa agama memerintahkan kepada kaum laki-laki agar mencari pasangan atau istri yang sepadan dalam masalah agama. Tidak boleh dia memilih wanita yang berbeda keyakinan atau mungkin juga berbeda pemahaman. Walaupun satu agama, tapi kalau berbeda pemahaman, ya akan terjadi ketimpangan dalam banyak hal. Begitupun kaum wanita, hendaklah dia menyiapkan diri menerima pinangan laki-laki yang lain. Namun harus diingat bahwa pendampingnya kelak harus adalah imam yang soleh, yang memiliki agama yang baik, karena itu menjadi penentu kehidupan dia berikutnya. Namun bagi yang sudah memiliki pendamping atau barangkali yang baru mencari pendamping, hendaklah menyingkirkan, membuang hal-hal yang bersifat individu, yang bersifat egois. Jadi ketika dia itu sudah bertekad untuk menikah atau bahkan sudah menikah, ingat bahwa dia itu sudah memiliki pasangan dan boleh jadi nanti akan memiliki keturunan. Jadi kalau dia seorang yang barangkali pemarah atau orang yang tadinya kikir, maka harus ingat dia sekarang sudah menjadi seorang suami. Dia mempunyai istri, maka hendaklah dia dapat mengendalikan amarah. Jangan mudah marah. Ingat dia itu lahir dari seorang ibu, dan bukan diciptakan begitu saja. Dia ada memiliki ibu dan dia juga mempunyai ayah yang membesarkannya. Jaga perasaan orang lain, terutama orang tua. Jangan kita mudah memarahi, menghardik, bahkan membuli, menghina seorang wanita hanya gara-gara berbeda dengan keinginan kita. Yang namanya hidup pasti ada perbedaan. Ya apalagi ya, pasangannya itu adalah ya namanya baru, belum memahami ya akan ya makna dari berumah tangga, dan juga belum memahami sifat daripada sifat suaminya. Maka sabarlah, jangan mudah mencaci, memaki ya, dan bahkan menasihati secara berlebihan yang akan menimbulkan rasa ilfil, ya rasa tidak suka ya dari pasangan yang nanti akan ya membawa kepada keburukan-keburukan. Maka bagi seorang suami, belajarlah untuk mengendalikan emosi, belajarlah untuk tidak egois ya atau bersifat individu. Hilangkan sifat kikir dan belajar menerima kekurangan dari pasangannya. Ya, jadi kalau ingin hidup itu dalam kondisi ya langgeng sampai kematian yang memisahkan, belajarlah ya untuk legowo, belajar untuk menerima kekurangan dari pasangan.
Dan juga belajar ketika istri melakukan kesalahan misalnya, belajar ya karena kebelum pahaman istri yang memang kewajiban seorang suami itu untuk mendidik. Didiklah dengan sifat lemah lembut, santun, ya dengan penuh kasih sayang. Kalau benar-benar mencintai istri, didiklah dengan cara yang baik. Ya, jangan hanya baik ketika dia membutuhkan. Ketika dia membutuhkan penyaluran syahwat, dia baik. Ketika butuh disiapkan makanan, dia baik. Tapi ketika emosi sedang memuncak, maka keluar semua ya keburukan-keburukan dia itu kepada istrinya. Dia celah, dia caci maki istri, sehingga orang yang mendengarnya pun kadang-kadang merasa risih. Tetangganya atau mungkin kakak adik daripada istrinya, atau bahkan mungkin orang tuanya pasti akan marah dan tersinggung jikalau anak gadisnya ya diperlakukan seperti itu. Belajar menerima kekurangan, ya, dan jangan selalu mengkait-kaitkan antara kekurangan istri itu ya dengan yang lain-lainnya. Apakah itu dikaitkan dengan orang tuanya, dikaitkan dengan saudara-saudaranya dan yang lain-lainnya. Ya belajarlah ya untuk memahami hal-hal seperti ini ya agar pernikahan menjadi awet dan bahkan harmonis. Kita ingin menciptakan surga, tetapi kita menjadi penyebab surga itu hilang hanya gara-gara kita tidak bisa menahan emosi kita, tidak bisa menjaga lisan kita, ya, sehingga berapa banyak wanita-wanita yang stres, wanita-wanita yang depresi, wanita-wanita yang mengalami gangguan ya jiwa barangkali karena sikap daripada suami yang berlebihan dan melampaui batas. Jadilah seorang suami seperti Rasulullah yang lemah lembut kepada pasangan, yang ia memahami kekurangan istri, maka dia mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Begitupun istri harus belajar juga memahami kekurangan daripada suami, ya, bahwa suami ini seperti itu, seperti ini segala macam. Ingat bahwa suami itu adalah merupakan surga bagi dia. Belajar taat dalam perkara-perkara ma'ruf. Jangan mudah terpancing emosi, ya lalu kemudian dia meminta cerai, atau terpancing emosi, kemudian dia kabur dari rumah, terpancing emosi, lalu dia melawan suami dan seterusnya. Belajarlah ya bahwa suami juga adalah manusia yang tentu memiliki kekurangan, yang suka emosi. Ya, mudah-mudahan wanita-wanita ya menjadi lebih baik, semakin soleha dan bisa ia menjadi wanita yang diinginkan ia oleh suaminya, yang dapat menemani suami itu untuk meraih ridho dan surganya Allah Jalla wa'ala. Dan yang lebih penting lagi, memang bahwa hidup berumah tangga itu penuh ya dengan onak, penuh dengan duri, penuh dengan kerikil, penuh dengan ombak. Tidak ada pernikahan yang berjalan dari awal sampai akhir pernikahan itu ya seperti ombak yang tenang, seperti jalan yang mulus. Tidak ada. Pasti akan mengalami rintangan-rintangan, halang-halangan. Ya pasti akan mengalami itu. Maka sebanyak apapun rintangan, belajar untuk merahasiakan kekurangan pasangan kita. Jangan mudah kita ini karena emosi menceritakan kekurangan pasangan kita kepada orang lain. Boleh kita sekarang merahasiakan, kita tidak pernah merasa membicarakan keburukan pasangan kita kepada orang, tapi kelak nanti di hari kiamat Allah akan membongkar. Begitupun jaga perasaan pasangan, jaga perasaan suami. Jangan gemar menceritakan keburukan orang tuanya, kakak atau adik dari suami itu. Jaga rahasia. Ya, karena berapa banyak wanita yang tidak mampu menjaga aib daripada pasangan atau suaminya. Begitupun suami, jagalah perasaan seorang istri. Jadi sebagai manusia, orang tuanya, orang tua istri, saudara-saudara pasti ada kekurangan, dan kita jangan mudah menyebarluaskan kekurangan itu dengan menggibah. Boleh jadi kita tidak mengakui, boleh jadi kita tidak merasa, tapi ingat kelak di hari kiamat ya Allah akan membongkar keburukan kita yang gemar menceritakan keburukan pasangan dan keluarga daripada para pasangan. Jadi belajarlah menahan. Ya, sebab kalau kita ini terbiasa menyebarkan keburukan,
Ya, kita suka bermudah-mudahan melampiaskan amarah. Bahkan kita memiliki tabiat atau akhlak yang buruk. Jangan heran kalau orang-orang yang tadinya dekat dengan kita, orang-orang yang tadinya akrab dengan kita, tapi melihat akhlak kita yang demikian, pasti akan menjauh satu persatu. Ya, apalagi kalau orang-orang sudah mulai mengetahui keburukan kita itu, orang pasti tidak akan suka dengan kita. Ya, kawan akrab bisa menjadi jauh. Ya, kawan yang setia boleh jadi menghindar dari kita kalau kita memiliki keburukan. Bahkan seorang istri pun yang tadi setia menemani kita dimanapun dia berada, dimanapun kita berada, pasti juga ia akan tidak suka kepada kita, dan bahkan ketidaksukaan itu bisa diwujudkan dengan meminta cerai barangkali. Ya, maka jagalah diri kita dan jaga pasangan kita. Ya, aib pasangan itu juga adalah merupakan aib kita. Jangan kita memudah-mudahkan diri untuk memaki, mencaci, marah, dan bahkan sampai kepada KDRT. Semua perbuatan kita, apakah itu lisan kita, apakah tangan kita, apakah hati kita, kelak di hari kiamat akan diminta pertanggungjawab. Ya, mudah-mudahan ya masing-masing kita, khususnya laki-laki, ya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baik orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya, atau bahkan dikatakan yang paling baik di antara mereka adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadilah seorang suami yang paling baik dengan cara memiliki akhlak yang baik kepada istri. Tentu kita paham bagaimana memiliki akhlak yang baik, apalagi kepada istri kita. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat saya, menjadi pembelajaran juga buat saya, agar menjadi seorang suami yang baik dan bahkan bisa bertambah baik. Ya, dan begitu juga mudah-mudahan ya putra-putra saya nanti ketika menikah juga menjadi seorang suami yang baik, suami yang soleh, yang penyayang kepada istrinya. Begitu juga mudah-mudahan anak-anak gadisku memiliki suami-suami yang soleh, suami yang memiliki akhlak yang baik, yang dapat menemani sampai akhir hayat ya hidup mereka, dan mudah-mudahan nanti dipertemukan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada harapan kita, tidak ada keinginan kita yang paling kuat kecuali kita kumpul kembali bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita, bersama cucu-cucu kita, bersama menantu-menantu kita, berkumpul di dalam ridho dan surganya Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan juga menjadi nasihat untukku dan juga untuk keluargaku, dan juga mudah-mudahan untuk sahabat-sahabatku dan jamaah pengajian. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم